Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu penguji UKIN, PPG Batch 2, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, saya Andi Yudiawan. Nomor PPG-nya 35 1488 01265. Ya. Pada hari ini saya siap untuk melaksanakan praktek video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja PPG Batch 2 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini kita mulai, ya, kita saksikan hari Senin 29 November 2021 pukul 7.49 WIB. Demikian perkenalan dari saya kepada Bapak Ibu dosen penilai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pembelajaran saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021 kita dapat bertemu kembali untuk pelajaran PAI. Kita pertemuan terakhir, ya, sebelum kita ujian akhir semester. Sebelumnya saya tanya dulu kondisi kalian bagaimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah vaksinasi kedua semuanya? Sudah. Baik, kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa. Ada yang memimpin doa, silakan. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saya absen dulu, ya. Saskia, Widya Okta, Yuni Rahayu. Kita cek dulu. Minta tolong itu papanya dibersihkan. Tolong semuanya. Samping itu anak-anak diamankan jaringannya. HP-nya bawa semuanya, ya. Aman jaringannya. Ada yang tertulis lagi dengan Pak Andi? Ada. Silakan nanti, ya. Sudah saya nyalakan deternya, ya. Kan tinggal nyambung, ya. Nggak usah apalagi apa. Oh iya, sudah 4 perangkat yang nggak Pak Andi. Nggak apa-apa, lumayan. Acuan pembelajaran kita, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan. Hari ini silahkan seperti biasa kalian aktif, sopan, ya, kreatif, ya. Apa yang nanti misalnya perlu, ya, diperdebatkan, silakan, ya, didebatkan dengan cara yang baik. Yuk kita coba tes dulu untuk materi hari ini. Siapa beliau? Ada yang kenal? Surkati. Nggak boleh kurang. Saya Ahmad Surkati. Ini siapa? Saya Ahmad Dahlan. Yang ini? Siapa yang ini? Hasan. Bagus, Hasan. Yang ini siapa? Kenalin Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, baik, itu tadi tokoh-tokoh pembaru Islam. Jadi anak-anak sekalian, kemarin
kalian kan sudah belajar tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada berapa teori kemarin? Kalian? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah masuk kan perlu diperbarui, perlu dikembangkan sampai zaman sekarang kita abad 20 sampai 21 ini. Nah, tokoh-tokoh yang kalian lihat tadi itu tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Ya, artinya mereka berusaha mengembangkan, memajukan masyarakat Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh tersebut, ya, yang mereka melakukan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Andi minta dibuka surat Ali Imran ayat 103 di HP-nya. Ayat 104, bukan 103, ayat 104. Silakan Ali Imran ayat 104. Ya, siapa mau baca? Silakan, Vina, bacakan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang terjemahkan Ulil, coba terjemahkan. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa? Yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya, yang mau menyebarkan agama Islam ini, mengajak orang pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Nah, inilah ayat yang menjadi inspirasi tokoh-tokoh yang kalian lihat tadi yang melakukan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, kita pada hari ini akan belajar tentang hal tersebut, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, sekalian. Dan yang pertama, kalian semakin menghayati kebenaran Islam tentang dakwah dengan damai. Kalau damai pasti diterima di Indonesia ini. Yang kedua, nanti sikap sosial diharapkan kalian bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan di lingkungan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga, ya, yakni mendiagnosis masalah terkait gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan solusinya bagaimana. Dan pada akhirnya keterampilannya nanti kalian bisa menyajikan presentasi hasil konsep mapping kalian tentang keteladanan dari tokoh-tokoh yang akan kita bahas, yang mereka semuanya melakukan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Ya. Kenapa kita perlu menguasai kompetensi tersebut, anak-anak sekalian? Karena di zaman saat ini kalian ini, ya, rawan. Jadi antar organisasi Islam kadang rawan dibendurkan. Ya. Padahal mereka semuanya berjuang untuk Indonesia. Ya, tadi misalnya Syekh Ahmad Surkati dengan apanya Al-Irsyadnya, ada tadi Syekh Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, Hasan dengan Persisnya, ya, Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan NU-nya. Ya, jangan sampai nanti kalau tidak tahu sejarah perjuangan tokoh-tokoh ini, kita gampang dibenturkan, gitu loh. Kita jadi orang yang tidak saling menghargai satu sama lain. Itu makanya kita perlu belajar menguasai kompetensi pada pembelajaran pagi hari. Paham ya? Baik, seperti biasa pembelajaran kali ini nanti Pak Andi akan jelaskan, tunjukkan video, kemudian analisis ya masalahnya apa, kemudian silakan kumpul berkelompok seperti kemarin, ya, diskusikan tentang solusi yang akan diberikan dari hasil masalah yang kalian analisis atau diagnosis di video, kemudian presentasikan. Kemudian setelah itu saling dialog, tukar pendapat dengan kelompok orang lain, dan pada akhirnya solusi yang tepat bisa kalian pilih. Baik, sebelum kita masuk materi ini, mari kita lakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang pembelajaran kita secara perkembangan Islam di Indonesia ini. Ya. Kita main kahot seperti biasa, silakan disiapkan. Masih kesulitan untuk login? Ya.
Sampai mana? Nggak bawa. Oh, ini paling. Nggak apa. Kemarin sudah diajari. Ya, masih banyak yang salah. Iya, teori bicara itu 13 yang benar. Iya, next. Ulil, lo juara bertahan, Rek. Lanjut. Yuk silakan maju ya, video kami ketiga silakan maju lah. Ya silakan maju. Oh hilang ini orang salah tetap ya silakan saya kasih apresiasi dulu. Widya peringkat 3 ya. Boleh peringkat 2. Oke peringkat. Selamat ya. Misalnya kalau Pak Andi ada selebritas tadi, sebagian besar ya sudah paham ya kemarin, terutama tentang sejarah masuknya Islam. Tinggal kita perdalam hari ini gerakan pembaharuan ya Islam di Indonesia. Pak Andi akan jelaskan melalui video pembelajaran, silakan saksikan. Nanti pada sesi akhir itu permasalahan silakan dicatat seperti biasa. Apa masalahnya identifikasi dulu. Silakan disaksikan video pembelajaran seperti ini. Syekh Mansur Fati dilahirkan di Pulau Aku, daerah Donggala, Sudan pada 1875. Syekh Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ahmad Hasan, lebih dikenal dengan Ah Hasan. Beliau nama kecilnya adalah Hasan bin Ahmad. Lahir di Singapura pada 1887 dari keluarga campuran Indonesia dan India. Pada tahun 1899, tepatnya 4 Agustus, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hingga tanggal 31 Januari 1926, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Yai Wahab Hasbullah. Pada tanggal 15 Oktober 1945, beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad terhadap Belanda. Dalam memercikan Dolomit karena pandangan-pandangannya yang reformis, terutama dalam soal adat istiadat terkait posisi dan segala keistimewaan sains. Apakah nasib negara kita
pemerintah berjuta-juta. Kita dihisap rata-rata, habis hasil tak jadi harta. Diperang tidak dengan senjata, direbut tidak dengan sengketa. Dalam syair, kritik, dan pepatah, Tuan Ahmad Hasan. Baik, kami kira cukup. Yuk, kita identifikasi. Masalah pertama apa? Ya, kamu mengerti. Jadi Al-Irsyad itu kan kebanyakan turunan Arab. Ya. Nah, di kebiasaan orang Arab ada beberapa yang kalau itu keturunan Sayyid itu tidak bisa menikah dengan orang biasa atau bahkan orang Jawa. Jadi ada beberapa kan orang Arab, pernah kamu dulu, orang Arab nggak bisa nikah kecuali sama nama Arab kayak di sini. Nah itu yang di istilahnya diprotes sama saya masukkan, yang berusaha untuk dibongkar. Ini fanatisme kesukuan, ini kita sudah Islam, harusnya sesama Islam boleh. Gitu. Nah, itu nanti silakan dibahas, yang membahas saya masukkan ini. Bagaimana? Yang kedua, apa masalahnya? Kira-kira apa masalahnya? Ada yang tahu? Apa, Phil? Kalau kamu catatan dulu, Phil. Iya, beberapa amal Muhammadiyah itu berbeda dengan Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan itu siapa? Pendirinya Muhammadiyah. Ya, pendirinya Muhammadiyah. Tapi di kitab beliau itu berbeda. Tadi yang ditambahkan beliau pakai qunut. Orang Muhammadiyah pakai qunut apa dah? Beliau tarawihnya di situ 20 rakaat. Orang Muhammadiyah berapa rakaat? 8 plus 3 ya, 11. Nah, itu silakan nanti dibahas. Ya, menurut kamu bagaimana? Yang ketiga, apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalah jadwalnya? Tidak, tadi bannernya kalian lihat takbir akbar, memperingati Maulid Nabi. Tidak begitu. Apakah itu? Nah, kita kenal siapa yang selama ini organisasi apa yang betul untuk memperingati Maulid Nabi? NU. Ya, apakah itu sesuai dengan ajaran Hasyim Asy'ari? Kalau seperti itu peringatan Maulid Nabi, silakan dibahas. Yang ketiga, apa masalahnya? Hasan tadi apakah masih relevan dengan sekarang? Padahal beliau itu ya wafat tahun berapa? Sekarang kondisinya sesuai nggak apa yang beliau ucapkan ketika awal kemerdekaan dengan sekarang? Silakan nanti dibahas oleh kelompoknya masing-masing sesuai dengan tokoh yang dibahas. Paham ya? Baik, sekalian silakan sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya untuk membahas apa yang perlu didiskusikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Sansamila Atawir, absen 19. Nama saya Syahri Ganda, absen 22. Nama saya Sarlima Kapuspitasari, absen 20. Nama saya Sylvia Delia Putri, absen 21. Pada tahun 1911 tiba di India dan dijadikan pengawal di berbagai sekolah-sekolah. Pada tahun 1913 mendatangkan guru-guru muda lulusan Arab termasuk adiknya sendiri. Muhammad Syekh Nurkati pada tahun 1914 mendirikan sekolah sendiri yang bernama Madrasah Al-Irsyad. Pada tahun 1906 melaksanakan ibadah haji dan tinggal di Arab Saudi. Ia juga mendirikan organisasi masyarakat bernama Jamiyah Al-Islam Al-Irsyad Al-Arabiyah yang sekarang dikenal dengan nama Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ciri khas berdakwah Syekh Ahmad Nurkati melalui bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Bagaimana menurut kalian? Diulangi lagi masalahnya biar didengarkan. Ayo dengarkan yang lain. Analisis masalah membayangkan pernikahan syarifah dan non sayyid seharusnya tidak membedakan orang Arab dengan tidak karena mereka sama-sama Islam, jadi sebenarnya sah untuk nikah. Saya mau bertanya. Mau tanya. Jika menikah dengan bukan orang
Islam apakah marganya terputus? Keluarga kan biasanya kan orang Arab kan ada marganya Pak ya? Ya betul. Jadi belakangnya ini yang ditanyakan oleh Tiara. Arab itu biasanya kan mempertahankan marga itu biasanya Baswedan, itu marga belakang. Kan ada orang lamanya Baswedan, tinggal Anies Baswedan, ya itu marga. Atau Bawazir, atau Basaid, atau Asgaf itu marga. Apakah menjadi hilang marga itu jika menikah dengan orang Arab? Ya, silakan. Tapi pernikahannya itu tidak sah. Kalau hubungannya sama marganya itu tergantung marganya nerima apa enggak. Itu lembaga ya berarti. Pernikahan Apakah syarat-syaratnya itu bukan beda marga? Syarat-syarat itu. Tapi tadi selama Islam apa enggak? Enggak ada sama Pak. Karena yang satu punya marga yang satu enggak ada. Enggak, maksudnya tapi orang Islam. Orang Islam tapi satunya itu orang Arab, satunya enggak, misalnya gitu ya. Karena syaratnya menikah adalah sama-sama beragama Islam. Kalau apa itu namanya NU yang kita satu NU yang satu Muhammadiyah kan sama-sama Islam tapi beda ajaran gitu. Kan kalau di NU kan nggak boleh nikah sama Muhammadiyah. Enggak apa-apa, tapi mungkin yang satu cuma yang perempuan itu NU ya ikut ajaran NU. Kalau yang laki-laki juga Muhammadiyah. Kalau mau kalah ya juga nggak apa-apa. Mau salah satu yang lain juga nggak apa-apa. Sekian kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Fitria, absen 23. Saya Sintia Ristianti, absen 24. Saya Siska Agustia, absen 25. Dan Jalan Rahmat, absen 23. Kita tinggal ngomong. Di sini kami menyaksikan tentang Syekh Ahmad Dahlan. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Muhammad Hafiz atau yang dikenal dengan Kiai Ahmad Dahlan, seorang santri yang usia 15 tahun sudah berangkat ke Mekah. Cara pembelajarannya bukanlah dengan khutbah massal. Dia belajar santri di langgar, metode diskusi, bukan sekedar menghafal surat. Untuk membangun upaya dakwah, Dahlan gigih membina angkatan muda bersama-sama melaksanakan upaya dakwah yang sistematis dan kolektif. Dan strategi yang dipilihnya untuk mempercepat dan memperluas gagasannya tentang dakwah Muhammadiyah adalah dengan mendidik para calon pamong praja atau calon pejabat di Austria Magelang. Karena ia sendiri diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan agama Islam. Dengan mendidik para calon pamong praja, diharapkan segera memperluas gagasan pembaruannya. Dahlan juga mendirikan sekolah guru yang kemudian dikenal dengan Madrasah Mu'allim dan Madrasah Mu'alliman. Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Perbedaan ajaran Muhammadiyah yang dulu dan yang sekarang. Kapan Muhammadiyah berubah? Kapan berubah? Jawabannya adalah bertahap. Ketika Kiai Dahlan membuka Muhammadiyah untuk pengembangan paham global dengan cara mengajarkan huruf Latin dan bahasa Belanda, sehingga generasi berikutnya makin akrab dengan Pandora yang tengah disiapkan penjajah Belanda, maka bibit-bibit perubahan masuk. Kenapa kok apa itu berubah? Sebab Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam yang sudah ada kala itu di Kesultanan Yogyakarta yang menganut mazhab Syafi'i, bukan berdakwah dengan mengarang ajarannya sendiri dari nol. Dakwah Muhammadiyah itu menghalau objek Kristenisasi yang didukung penjajah Belanda sekaligus untuk memurnikan tauhid umat. Kan Muhammadiyah nggak pakai menurut ya atau yang lain sebagian dari dilakukan itu Nabi Muhammad salatnya pakai kunut atau tidak? Kira-kira.
melaksanakan salat kunut ketika sampai beliau meninggal. Tapi di ajarannya itu tidak pakai salat kunut atau pakai salat kunut. Muhammadiyah menganut tidak memakai. Oh, gitu. Tapi Rasulullah pakai salat kunut. Tapi Jadi itu nggak karena Nabi Muhammad. Ajaran itu Muhammadiyah sama NU kan berbeda. Kan jalannya Kan Muhammadiyah ngikut Nabi Muhammad. Kayaknya itu hukumnya Nabi Muhammad itu sunnah. Orang yang tidak baca salat sunat dan pada saat subuh itu tidak pakai atau pakai itu salatnya tetap sah, jadi tidak apa-apa. Ya tapi kan dia kan sih nggak dilakukan Muhammadiyah itu misal takbir atau mendoakan orang yang mati dari yang bukan keluarganya. Tapi kalau kunut kan harusnya ngikut Nabi Muhammad. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengangkat kepala dari sholat pada rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Sementara itu mazhab Hanafi dan Hambali membaca doa kunut saat salat subuh sama sekali tidak ada syariatnya. Menurut kedua ulama tersebut, salat subuh tetap sah meski tidak membaca salat doa kunut. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. September 1923 dibangun oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan menuju Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Ahmad Hasan mulai bersentuhan dengan tesis saat organisasi itu sudah berumur 1,5 tahun. Kegiatan pendapat yang dilakukan Ahmad Hasan menjadi ciri utama posisi saat itu. Permasalahannya puisi yang menghargai dari Ahmad Hasan sendiri tidak terwujud sampai sekarang. Dan mana ditujukan untuk orang Islam di Dengarkan. Indonesia. Ya, ulangi biar didengarkan namanya. Permasalahannya puisi yang dibacakan oleh Ahmad Hasan yang berisi pesan-pesannya tidak terwujud sampai sekarang, yang mana diharuskan ditujukan untuk orang-orang Islam di Indonesia. Ya, Bapak Sinta ya. Nama saya Sita Ibu Fitria. Apa perbedaan ajaran Ahmad Hasan dengan yang sudah ada seperti Muhammadiyah dan NU yang sudah terlihat? Kalau NU kan akulturasi budaya Islam sama Jawa di sini. Sementara Muhammadiyah ngikut Nabi Muhammad. Kalau Persis sendiri kita melakukan ibadah seperti biasanya, cuman fokusnya itu ke debat sebagai sarana dakwah. Debat sebagai sarana dakwah. iya. Bagaimana itu bisa dijelaskan lagi? Seperti ini Contoh debat yang Debat Ahmad Hasan sama Soekarno. Ahmad Hasan sama Soekarno, tahu nggak? ya gimana? Kena jawabannya. Kena cepat. Pemikirannya sendiri terletak pada pemikiran yang kritis seperti puisinya tadi yang bermata, tidak melihat tapi bermata. Tapi sampai sekarang masih belum ada. Kan masih Tadi puisinya tidak terwujud kan? Ya karena puisi itu menjuru kepada koruptor sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, tapi koruptor sama orang yang tidak bertanggung jawab itu masih ada. Karena umat Islam di Indonesia kurang beriman. itu bukan jawaban yang iya. Cukup. Tidak. Terus mari. Ya, silakan. Soekarno itu siapanya Ahmad Hasan? Minta saran sama Ahmad Hasan, dia masuk ke dalam lingkaran diskusi itu tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon
24 Zulkaidah 1287 Hijriah. Metode dakwah Kiai Haji Hasyim Asy'ari antara lain metode bil hikmah, yaitu dakwah dengan bijaksana, mau'izah hasanah, yaitu dakwah dengan lemah lembut, mujadalah bil allati hiya ahsan, yaitu bermusyawarah atau berdiskusi dengan cara yang baik, dakwah dengan metode kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, dakwah dengan diskusi, dakwah melalui perbincangan bebas antar pribadi, dan dakwah dengan metode pendidikan atau tarbiyah. Dengan melihat kondisi masyarakat dalam jajahan, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyesuaikan dakwahnya dengan memfokuskan dakwah pada seruan jihad serta membantu masyarakat mempertahankan dan membebaskan tanah air dari tangan penjajah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah NU yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah. Tentang memperingati Maulid Nabi dengan Tidak sesuai ajaran Islam, sebaiknya mengisi dengan bacaan-bacaan sholawat, kemudian kita meningkatkan ibadah pengajian. Apa perbedaan NU dengan Muhammadiyah? Perbedaan NU dan Muhammadiyah. Secara doktrinal, NU dan Muhammadiyah mempunyai beberapa perbedaan atau distingsi, terutama dalam pengamalan ibadah yang bersifat furu'iyah atau cabang-cabang dalam Islam. Karena perbedaan sudut pandang dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh dua organisasi Islam itu, efeknya sangat terasa, misalnya ketika menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dan sebagainya. Perbedaan orientasi keagamaan NU dan Muhammadiyah bisa dilacak berdasarkan proses polarisasi pemikiran dan pengalaman pendidikan. Dua tokoh utama pendiri organisasi tersebut yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keduanya merupakan representasi ulama Nusantara yang hidup pada abad ke-19 dan ke-20. Perbedaan pendidikan dan pengalaman itulah yang menyebabkan NU dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi yang berbeda. Meski hal tersebut tidak bersifat prinsipil, sehingga perbedaan NU dan Muhammadiyah ini masih berada dalam koridor toleransi dan tidak sampai menimbulkan konflik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, setelah tadi kita diskusi, ada beberapa catatan dari Pak Andi yang perlu Pak Andi jelaskan lebih dalam. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan memang yang cukup kritis ya, cukup kritis, bagus, dan itu memang di dalam dunia nyata kita. Yang pertama terkait pernikahan antara orang Muhammadiyah dengan orang NU, ada ya. Kadang ini jadi masalah. Nah, maka ini pentingnya, Andi maksudnya kalian itu memperdalam ilmu agama, ya, memperdalam ilmu agama sehingga kalian bisa memahami kok bisa terjadi perbedaan seperti ini. Ya, kalau kita memahami kenapa orang memilih pilihan seperti ini dan apa reasoningnya, apa alasannya, maka kita akan bisa menghargai. Secara hukum Islam, orang NU, orang Muhammadiyah itu ya sah. Karena syaratnya itu pun demikian yang tadi yang ditanyakan dia Arab dengan non Arab sah. Nggak boleh kita misalnya kamu orang Jawa nggak boleh menikah dengan orang Sunda. Pokoknya selama dia Islam sama Islam maka sah. Ya. Adapun nanti yang non Muslim itu ada pembahasan yang lebih mendalam lagi. Baik. Kemudian saya jelaskan dulu. Muhammadiyah ya, pada awalnya misalnya karyanya Syekh Ahmad Dahlan, bukunya dulu beliau sholat pakai musolli. Muhammadiyah sekarang tidak pakai musolli. Kemudian sholat tarawihnya 20, Muhammadiyah sekarang 11. Ya. Bagaimana jawabannya kok bisa berubah seperti itu? Muhammadiyah berubah setelah ada majelis tarjih. Di dalam Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Majelis tarjih itu seperti dewan pakar yang meneliti hadis-hadis, kemudian ditarjih mana yang kuat, sehingga kemudian berubahlah fatwa mereka di Muhammadiyah.
Kalau orang Muhammadiyah kita tanya, kenapa kok kalian tidak mengikuti Syekh Ahmad Dahlan? Padahal Syekh Ahmad Dahlan itu terawihnya 20, beliau bonus, ya, beliau baca usolli. Maka mereka akan menjawab, kami bukan Dahlaniyah, tapi kami adalah Muhammadiyah. Ya, jawabannya. Jadi kami bukan pengikutnya Ahmad Dahlan, tapi memang kami ini berusaha mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian apa sih cirinya masing-masing, ciri khas ya 4 organisasi yang kita bahas pada pagi hari ini. Persamaannya 4 organisasi, kita ambil persamaannya. 4 organisasi ini masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaannya adalah kalau kita tentukan 3 organisasi, Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah, ini menghendaki pemurnian agama. Ya, kalau tidak sesuai dengan zaman Nabi plek tidak mau. Ya. Kalau NU ini lebih luas. Secara madhab NU itu lebih ke madhab Imam Syafi'i. Kalau Muhammadiyah, Persis dan sebagainya lebih condong ke Imam Ahmad bin Hambali. Di Ahlussunnah wal Jamaah itu 4 madhab yang diakui. Madhab Hanafi, yang Maliki, Hambali, Syafi'i. Nah ini madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini yang harus kalian pahami. Makanya kita berusaha memahami kenapa sih orang itu kok milih seperti ini, pendapatnya apa? Nah, gitu. Paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan tentang organisasi ini? Cukup ya? Kami kira cukup. Di akhir pembelajaran ini Pak Andi ingin tahu apa kesimpulan yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Kita mempelajari apa? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ada banyak aliran positif kayak amalan-amalan kayak NU, Muhammadiyah dan lain-lain itu, tapi mereka tetap satu Islam. Jadi nanti pasti banyak perbedaan sedikit-sedikit, tapi semuanya itu tetap satu Islam. Memahami dan berusaha mentoleransi setiap perbedaan di antara umat Islam. Iya, semua tokoh-tokoh itu kira-kira berjuang demi siapa? Demi Islam dan demi negara apa? Negara Indonesia. Baik, terakhir post tes sudah saya share di grup, dikerjakan dulu. Ini menurut kalian bagaimana jalannya pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ada masukan buat Pak Andi untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan. Sekian. Lebih banyak. Hadiah apa nih katanya? Ya. Lebih banyak pembelajaran kuis supaya hadiahnya banyak. Iya. Pak Andi lama-lama tekor ini. Minta dia apa kemarin mukena lama-lama Pak Andi lamaran sama sekolah. Terima kasih masukannya. Untuk tugasnya supaya Pak Andi tahu tentang sikap sosial kalian, tugasnya mengumpulkan foto ya di Google Classroom tentang kegiatan kalian di sosial kemasyarakatan keagamaan. Apakah kalian aktif? Yang bersama, kalau saya itu apa? Kegiatan bersama. Terakhir pesan Pak Andi, jangan lupa jaga kesehatan karena mulai Senin pekan depan kalian akan ujian ya. Nah ujiannya konsentrasi di sini aja biar kayak saja ya. Pelajari ujian akhir semester. Insya Allah yang keluar di sini. Ya, saya doakan semoga kalian semuanya mendapatkan hasil yang bagus dan kita semuanya jaga kesehatan yang Allah. Baik, kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dari Pak Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.